kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang dapat kita rasakan sampai hari ini. Untuk itu saudaraku, mari kita menambah mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang mau kita perhatikan yang terambil di dalam perjanjian baru, yaitu Yohanes 10 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Yohanes 10 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dengan hitungan yang ketiga. Jikalau sudah ditemukan, katakan amin. Yohanes 10 ayat ke-7 sampai ke-10. 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu dan mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk ke dalam dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kehidupan. Puji Tuhan. Nah, hari ini tema kita, Yesus adalah pintu. Kita tahu pintu ini untuk setiap bangunan pasti ada pintu. Ketika tidak ada pintu, maka seseorang tidak akan bisa masuk ke sana. Sama halnya sebenarnya dengan pintu gereja kita ada di depan. Maka ketika tidak ada pintu itu, maka kita tidak akan bisa masuk ke rumah Tuhan ini. Atau dengan kata lain, ketika pintu itu tergembok, maka seseorang tidak akan bisa masuk ke sana. Nah, hari ini firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Yesus mengatakan, akulah pintu. Artinya saudara-saudaraku, ada banyak pintu. Tapi apakah pintu itu pintu yang benar? Atau apakah pintu itu membawa jalan, membawa masuk untuk kepada kehancuran? Nah, hari ini firman ini mengajari saudara dan saya, di mana saudaraku, banyak orang pada saat ini masuk pada pintu yang salah, yang mungkin akan menuju kepada penderitaan, akan menuju kepada kebinasaan. Tetapi Tuhan Yesus, juru selamat kita, adalah pintu yang benar, adalah menuju ke dalam surga. Nah, saudara-saudaraku, Yesus berkata tadi, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri, perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Saya pun kurang dapat memahami ini, apa maksud Tuhan di sini. Semua orang sebelum dia adalah perampok, ada pencuri, dan domba-domba itu pun tidak mendengarkan mereka. Kita minta kepada Roh Kudus agar Roh Kudus bisa memberikan pencerahan kepada kita agar kita mengerti apa yang disampaikan Tuhan ini. Namun yang mau kita perhatikan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita tidak boleh salah memilih. Sebab di akhir zaman ada banyak pintu.
yang ditawarkan bagi anak-anak Tuhan, ditawarkan bagi orang-orang percaya. Di sana ada berkata, akulah pintu. Di situ ada berkata, akulah pintu. Nah, untuk itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, supaya kita jangan salah pilih, memilih pintu yang benar. Sebab kita tahu saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya satu pintu yang benar, yaitu Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, saudara-saudaraku, bagi saudara dan bagi saya. Puji Tuhan. Nah, ini saudaraku, dari ayat firman Tuhan ini kita coba ada 3 hal yang mau kita perhatikan, bahwa Yesus adalah pintu. Yang pertama saudaraku, untuk menuju keselamatan. Jadi Yesuslah pintu untuk menuju keselamatan. Ketika saya mau selamat, ketika saudara mau selamat, ketika gereja mau selamat, ketika mau orang percaya selamat, harus melalui pintu yang benar, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Ada banyak Yesus yang palsu, yaitu Esa. Dan Yesus yang palsu, dia itu tidak pernah mengalami kematian. Mereka itu tidak pernah mengalami kebangkitan. Dan mereka itu tidak pernah mengalami naik ke dalam surga. Ada satu pribadi, yaitu Yesus yang pernah naik ke dalam surga. Nah, oleh karena itu ketika ada pengajaran-pengajaran bahwa mereka itu sudah pernah naik ke surga, maka waspadalah saudara-saudaraku, bahwa mereka itu adalah pintu yang salah, bahwa mereka itu pintu yang tidak benar, bahwa mereka itu adalah pintu yang tidak membawa keselamatan, tetapi mereka itu adalah pintu membawa kebinasaan dan kehancuran saudara-saudara. Dan ayat firman Tuhan mengatakan hari ini dalam ayat yang 9 dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi ketika kita masuk melalui pintu itu, maka kita akan dapat keluar masuk, dan kita akan menemukan padang rumput. Di dalam ayat-ayat yang lama, kalau pemazmur berkata, Tuhan membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Artinya saudara-saudaraku, setiap orang yang percaya kepada Yesus, ketika dia masuk melalui pintu, maka mereka disediakan adalah padang rumput yang hijau. Menggambarkan saudara-saudaraku adalah berkah-berkah, yang ketenangan, yang kedamaian, sukacita akan disediakan Tuhan saudara-saudaraku. Maka oleh karena itu hari ini orang Kristen digambarkan adalah domba-domba, dan Yesus digambarkan sebagai gembala. Maka Yesus dikatakan adalah gembala yang baik, yang menuntun kita kepada berkah-berkah, yaitu gambaran padang rumput tadi, saudara-saudaraku yang dikasihi. Bahwa saudara dan saya gambaran domba-domba, domba-domba Allah yang dijaga, dipelihara, dilindungi, diberikan minum air, diberikan makanan jasmani pun disediakan, terlebih-lebih makanan rohani, supaya kita senantiasa ada merasakan kesegaran-kesegaran di setiap waktu ketika kita saudara-saudaraku ada di dalam pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan saudara-saudaraku. Maka oleh karena itu saudaraku, pilihlah Yesus menjadi pintu kita masuk untuk memperoleh, yaitu
menuju keselamatan yang Tuhan siapkan bagi saudara dan bagi saya, yaitu sorga yang mulia yang kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Dan yang kedua, Yesus berkata, akulah pintu untuk saudaraku menuju hidup dalam kelimpahan. Jadi ketika kita menuju hidup kelimpahan, harus melalui Yesus. Kelimpahan itu dari Yesus, dari Tuhan. Tidak ada yang dari lain. Kalau ada dari lain, mungkin itu bersifat semu, bersifat sementara. Oleh karena itu saudaraku, kelimpahan yang sejati itu harus melalui Yesus. Dan perlu kita, saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan di sini. Kelimpahan ini acap kali orang menerjemahkannya adalah berbicara berkat jasmani. Tapi sesungguhnya yang disajikan oleh Tuhan ini adalah berkat rohani yang berkelimpahan, yang mau diberikan kepada orang yang melalui pintu ini. Yang dimaksudkan itu adalah sesungguhnya keselamatan. Ketika seseorang selamat, maka tidak ada lagi yang melebihi, saudara. Ketika seseorang tidak selamat, maka dia akan menderita, maka dia akan susah, maka dia akan sengsara. Sebanyak apapun yang mereka miliki secara materi akan hilang begitu saja, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi ketika kita selamat, maka itu yang terbaik, yang terindah yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Dan itulah yang dimaksud oleh Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, adalah bahwa Yesus pintu kelimpahan. Puji Tuhan. Haleluya. Ketika saudara selamat hari ini, saya selamat, kita selamat, itu kelimpahan yang sangat luar biasa. Artinya kita tidak ada mengeluarkan apa-apa, namanya selamat. Dengan kata lain, hati pun senang, hati gembira, pikiran tenang. Itu yang dimiliki orang Kristen yang diselamatkan oleh Tuhan. Tidak ada kekelauan, tidak ada ketakutan, tidak ada kebimbangan. Dan itulah sesungguhnya yang diberikan oleh Tuhan adalah kelimpahan-kelimpahan bagi saudara dan bagi saya. Jadi dalam ayat 10 ini dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Supaya saudara, supaya saya mempunyai hidup yang berkelimpahan. Ada banyak orang hidup tapi tidak berkelimpahan. Seperti apa itu? Mereka hidup penuh penderitaan, penuh kesusahan, penuh kebimbangan, penuh ketakutan. Itu bukan berkelimpahan, saudaraku. Jadi dalam ayat ini kita diingatkan bahwa iblis itu jahat. Iblis itu, saudaraku, jahat. Iblis itu dikatakan seperti pencuri domba yang mau membunuh dan membinasakan. Tadi dikatakan saudara dan saya domba yang lemah. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai domba yang lemah harus waspada setiap saat, setiap waktu. Harus waspada. Sebab pencuri itu datang tidak membawa keselamatan.
keselamatan, tidak membawa kelimpahan, tapi tujuannya memusnahkan. Baru tayan bayanku, asaboy jo musnah jemaat yang ada di kampung baru. Bayan majo halahi selisipah. Iblis cari itu saudaraku, 1000 cara Tuhan iblis lakukan membuat setiap anak-anak percaya, anak Tuhan yang dilimpahi Tuhan itu supaya terpecah-pecah, supaya tercerai-berai. Maka ketika sudah bercerai-berai, akan bisa satu-satu dicomotnya, akan bisa satu-satu diambilnya. Maka kita saudaraku, anak-anak Tuhan yang sudah melewati pintu keselamatan itu, mari kita waspada di dalam kita berjalan di tengah dunia. Waspada selalu, bersandar selalu sepenuhnya kepada gembala yang kuat, gembala yang baik, yang menjaga kita saudaraku, siang maupun malam, yaitu Yesus Kristus, yang rela berkorban, memberikan nyawanya agar saudara dan saya tidak dapat diambil pencuri, tidak dapat dibunuh pencuri, tidak dapat binasakan pencuri. Tapi saudara dan saya Tuhan inginkan senantiasa hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Sepertinya kita, sebab Dia hidup. Dan Yesus sudah hidup saudara, sudah bangkit saudara. Tujuan kebangkitan Yesus itu satu-satunya agar umatnya, agar tebusannya, agar pengikutnya, agar pelayannya mempunyai hidup yang selama-lamanya yang Tuhan siapkan bagi saudara dan bagi saya saudara. Maka Tuhan Yesus adalah pintu menuju kehidupan kelimpahan. Oleh karena itu saudara, kita tidak boleh salah pilih dalam berjalan bersama-sama Tuhan di akhir zaman. Pastikan pintu yang saudara pilih. Kalau nanti bikin pintu itu mungkin sama, mungkin salah. Ada pertama-tama naik kelu, tidak bisa senari. Di luar, sarung pintu naik. Mulai dari sana satu dari pintu sarupa. Dia dong putar-putar raw, tapi satu hari. Gabi malia agak serah. Nah saudara-saudaraku, pintu itu sama. Maka kita hati-hati. Untuk kita dapat pastikan itu, kita minta pertolongan Roh Kudus agar Dia memimpin, mengingatkan kita sehingga kita tidak salah pilih. Tapi ketika Roh Kudus berkata, oh ini pintu yang benar, maka percayalah saudara dan saya akan sampai kepada tujuan. Sekalipun kita melewati banyak lorong-lorong yang gelap, banyak lorong-lorong yang berliku, mungkin banyak lorong yang turun naik bagaikan lembah-lembah saudara-saudaraku. Tapi percayalah, yakinlah, ketika saudara dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita anak Tuhan tidak akan tersesat, tapi saudara dan saya akan sampai kepada tujuan, yaitu surga yang mulia yang Tuhan janjikan bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini firman ini mengingatkan saudara dan mengingatkan saya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita tetap berjalan di dalam pintu yang benar itu, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang terakhir saudaraku yang ketiga, bahwa Yesus pintu keselamatan itu. Mari kita saudara-saudaraku sebagai domba-domba, mari kita ikuti pintu yang benar itu saudara. Ketika kita mengikuti, mari kita harus taat, mari kita harus tunduk, mari kita harus setia. Kalau saya melihat ada di TV ketika si gembala itu memisahkan yang kecil, lalu diambilnya pintu,
Ketika lewat domba itu berbaris, dilihat yang kecil, ditutupnya, lalu masuk ke sana. Dilihat yang besar, dibukanya, lalu masuk ke sana. Begitu saudara-saudara, mari kita taat kepada pintu yang benar itu. Dia selalu memperhatikan, memperdulikan setiap hidup kita. Dan dia selalu mengawasi setiap kehidupan kita. Artinya ketika Tuhan selalu mengawasi kita, dia peduli akan keperluan kita. Dia peduli akan kebutuhan kita. Dia peduli akan kekurangan kita. Dia peduli saudaraku akan penderitaan kita. Maka oleh karena itu saudaraku, mari kita tetap setia kepada dia. Dalam firman Tuhan ayat 22 sampai 23 dikatakan, tidak lama kemudian tibalah hari raya pembaptisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di sebelah Salomo, mengamat-amati saudara-saudara. Jadi saudara dan saya sedang diamati oleh Tuhan, sedang dilihat oleh Tuhan, sedang dijaga oleh Tuhan. Salah-salah nanti saya dan saudara salah masuk pintu. Tuhan tidak ingin itu, saudaraku. Sebab ketika kita salah, habislah ceritanya. Iblis akan memakan, iblis akan memangsa, iblis akan membinasakan saudara-saudara. Maka ketaatan dan kepatuhan kita sebagai domba-dombanya kepada gembala yang baik adalah sangat penting. Sangat-sangat penting saudara-saudara. Saat kita taat dan setia, tidak ada yang mampu merebut saudara dari tangan gembala. Saat kita setia kepada pintu itu, gembala yang baik itu, maka tak seorang pun yang mampu, yang sanggup mengambil alih saudara dan saya dari tangan sang gembala ini. Sebab tangan dia kuat, dengan tangan dia perkasa, sehingga Raja Daud menggambarkan bahwa dia adalah kota benteng yang sangat kuat saudara-saudara. Sebab dia adalah perlindungan yang sangat kuat. Artinya saudara, tak satu pun yang dapat menaklukkan yaitu gembala yang kuat itu. Tak satu pun yang dapat mengalahkan gembala yang perkasa itu. Sebab dia memiliki kuasa yang lebih besar dari kuasa apapun di dunia ini, saudara-saudaraku yang dikasihi. Mungkin kekuatan-kekuatan bom pun tidak akan dapat mengalahkan kuasa Tuhan kita ini. Sebab dia adalah Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang heran. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, hari ini ketika kita, saudaraku, sudah melalui pintu itu, mari kita tetap setia, mari kita tetap taat, mari kita tetap, saudaraku, patuh kepada gembala yang baik itu, yang senantiasa mau menuntun saudara dan saya ke jalan-jalan yang benar, di rumput-rumput yang hijau, saudaraku, supaya saudara dan saya dapat menikmati kebahagiaan yang bersumber yang daripada Tuhan. Sebab kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan, saudaraku, adalah bersifat kekal. Tapi kebahagiaan yang bersumber dari dunia adalah bersifat semu, bersifat sementara yang tidak kekal, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu yang kita pilih adalah kebahagiaan yang bersifat kekal, yang datang dari surga itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, mari tetap kita bersandar kepada gembala yang baik itu.
Mari kita tetap sungguh-sungguh setia kepada gembala yang baik itu. Mari kita tetap taat sungguh-sungguh, dan masuklah kita melalui pintu yang benar, yaitu Yesus Kristus. Maka ketika kita masuk melalui pintu yang benar itu, percayalah, saudara dan saya akan sampai ke tujuan yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan bagi saya. Kiranya firman ini, saudaraku, yang pertama, bahwa Tuhan Yesus adalah pintu keselamatan. Yang kedua, bahwa Tuhan Yesus pintu kelimpahan, kehidupan kelimpahan. Yang ketiga, saudaraku, bahwa Yesus pintu kita harus taat dan setia dan bersandar kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ketiga hal ini mari kita renungkan, kita taruh dalam hidup kita, maka sampai nanti Yesus datang kedua kali, maka kita ditemui dan firman Tuhan katakan tadi, mempunyainya, yaitu kehidupan kekal yang Tuhan siapkan bagi kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, termulia Tuhan. Siang hari ini kekal untuk selamanya. Kita bangkit berdiri.